Hai sahabat American Pilo, balik lagi bareng aku Tia dan kali ini aku bawa partner. Silakan Pak, perkenalkan diri. Perkenalkan, aku Hafid yang akan menemani Mbak Tia dalam menceritakan cerita horor di Podcastinating by American Pilo. Bukan PR terakhir sih, setelah serangkaian Podcastinating yang udah kita buat, kita sampai di cerita terseram yang udah dibagikan sahabat American Pilo nih di Instagram. Nah, ceritanya ini banyak banget. Aku sama Hafid sampai milihnya juga kewalahan. Kalau kalian suka ya, nanti bakalan ada dapat 2. Jadi mungkin kita langsung aja ke cerita pertama. Oke. Cerita pertama ini dari Restio.wati_. Mimpi terseram yang pernah aku alami yaitu terjadi beberapa tahun lalu. Masih teringat jelas bahwa aku melihat seorang kakek-kakek berambut putih yang berada di salah satu kamar rumahku dan mengajakku untuk mendekati. Saking takutnya aku berlari dengan cepat dan menjauh hingga jantungku berdenyut kencang sampai aku terbangun. Aku bercerita mimpiku kepada keluargaku. Mereka mengatakan memang ada penghuni alam lain di kamar tersebut. Sampai sekarang, kalau masuk kamar, aku takut sendiri, padahal tidak mengganggu sama sekali. Udah Ternyata. Jadi si kakeknya ini ngajak dia buat Mungkin manggil. atau mungkin dia pengen kenalan. Oh iya kan, Karena mungkin orang baru juga, jadi bisa aja tuh arwah nenek moyang, kakek moyang, bisa ya jadi, kan? bisa Jadi jadi, dia ya. ngerasa kayak aku Buat- pengen lihat cucuku nih, gitu kan? mungkin mau melindungi juga. Dan kayaknya orang rumah udah pernah ditakut-takutin deh kok. Makanya Mereka mereka juga tahu, bilang kan? kalau ada, memang Penghuninya. ada di situ. Benar. Baik. Tapi ya serem juga sih kalau kamu di kamarmu kan tiba-tiba sih. Iya sih, aku kalau misal ada di kamar sih mungkin aku nggak bakal tidur di kamar sih. Kalau wujudnya cantik. Boleh kayaknya. Oke, lanjut ke cerita kedua ya. Oke, kali ini dari Vivi Hidayah. Banyak cerita seram tapi hanya satu cerita. Iya Mbak Vivi, kalau banyak kan series nanti kan. Panjang. Oke deh Kak, cerita terseram yang menjadi pertanda kalau almarhumah Eyang Putri mau meninggal. Wow, serem nih. Waktu itu saya mimpi sedang naik angkot umum, Metro Mini atau Len kalau di Jatim bilangnya. Pas naik angkot umum tersebut, jalan yang angkot tersebut lewat itu kebetulan ada pawai. Jalan raya macet parah, bahkan sangat parah, hingga anehnya bagian tengah jalan itu full lautan manusia. Keadaannya diceritakan Mbak Vivi itu kayak gitu. Jadi semacam kayak Wong tok ngono di sini. iya. Full Tim. orang gitu, pawai mungkin iya, kayak iya. pawai kan ya. pasti rame sih, pasti rame. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan sama sang sopir? Dia malah ngebut dan lautan manusia yang di tengah-tengah tadi ini sama sopirnya tuh dilindes semua gitu loh. Kayak langsung diserobot seset gitu. Nggak kebayang sih, maksudnya kayak kita lihat benar-benar di depan mata nabrak Lautan orang. manusia loh ya, kayak. Tapi ini untungnya cuma mimpi sih. Jadi pas di mimpi itu akhirnya pas dia lihat kejadian sopirnya ngelindes lautan manusia tuh dia kayak jerit Allahu Akbar, astagfirullah Pak, jangan gitu. Ya, pasti panik lah. Pastilah, Meskipun pasti. mimpi ya, pasti panik lah. Kan kita Habis juga itu, nggak tahu juga kan itu mimpi atau nyata. ya tahu lah kalau itu mimpi. Cuman kan secara di alam mimpi ya kita kan kayak panik gitu. Terus gang 3 hari. Mungkin maksudnya Mbak Vivi ini selang 3 hari. 3 hari, ya. Dari mimpi itu, Eyang Putri saya meninggal dunia. Mimpi itu membuat saya trauma. Pas dibangunin suami saya nangis. Ya pasti nangis sih. Pasti sih. Aku pun ngalamin juga pasti nangis. Langsung pasti langsung. Oke, lanjut cerita ketiga mungkin ya Fit ya. Untuk cerita ketiga ini dari Pelangi TNP Warna. Pelangi tanpa warna. Tanpa warna. Dunianya dia hitam putih mungkin ya. Jadi di dalam mimpiku jalan lokasi, kalau di sini sih tulisannya jalan lokasi banyak hutan. Oh, mungkin dia ada di lokasi yang banyak hutannya. Ada di hutan. Ada di mungkin. hutan. Terus di tengah sawah melihat seorang tapi nggak ada mukanya. Oh, muka rata. Muka rata. Dan dia menarikku paksa, tapi dalam mimpi aku takut dan aku berontak lari tapi dikejar.
Ya siapa yang nggak lari? Ya pasti takut sih. Tapi memang kalau di mimpi itu paling capek mimpi dikejar sih. Benar. Dan kadang dikejar pun kita nggak bisa lari, kayak berat banget buat lari. Atau kalau nggak kita udah lari, dia muncul. Itu bangun itu kayak pasti keringetan, ngos-ngosan sih pasti sih. Terus itu gimana lanjutannya? Terus saat dia lari rasanya berat banget. Seperti lagi bawa barang banyak, padahal dalam mimpi aku nggak bawa apa-apa. Lalu sampai di rumah, tapi rumahnya kecil dan dari bambu. Di situ aku sembunyi dalam rumah itu, tapi ternyata di dalam rumah itu gelap, banyak kecoa. Terus aku berusaha keluar, tapi entah kenapa pintunya nggak bisa dibuka dan aku teriak-teriak. Setelah itu lantai yang aku injak ambles dan aku ikut terjatuh dalam lubang yang tadi dia. Jadi dia kayak keserap. Terus rasanya seperti melayang, nggak bisa nafas, baunya lembab dan aku terbangun. Biasanya selalu saat aku mimpi hantu gini, aku posisi nggak fit, dan saat mimpi ini aku juga posisi kena flu dan demam. Emang biasanya kalau lagi demam atau sakit. Tapi kemarin aku demam mimpi Park Jimin sih. Aduh, kok mimpinya indah kok, so far. Bagus ya. Cuman memang kalau kondisi kita kecapean biasanya emang, atau nggak mandi langsung tidur itu tuh benar, kayak mungkin ada yang ikut kali buat kan, karena katanya kalau kata orang indigo kan ketika kamu posisi tubuhmu itu kotor itu jadi energi makhluk sana itu untuk diserap. Jadi makhluk sana pun masuknya pun lewat mimpi gitu loh. Jadi kita cenderung langsung ya. Media yang mereka gampang buat masuk itu memang mimpi. Jadi emang badan kita kan lagi nggak aktif. Kayak di antara ambang-ambang dunia katanya anak indigo ya. Makanya itu kenapa mandi itu dan mandi itu penting ya, Fit ya. Penting selain untuk menjaga kebersihan supaya nggak kesetanan gitu. Kece hantu muka rata, biasanya kita pocong, kuntilanak. Tapi ya serem juga sih. Itu kayak Slenderman gitu. Benar, ya kan. Tapi nggak dijelasin kakinya panjang atau enggak ya? Nggak dijelasin. Cuma muka rata. Oke, serem sih. Cuman aku punya yang lebih serem nih. Yang apa tuh? Ini dari Pratma 30. Ini kejadiannya kira-kira awal tahun 2021. Kakak saya pergi melihat acara yang semacam tradisi gitu. Waktu itu kondisi cuaca lagi gerimis. Nah, pas selesai acaranya, ada teman kakakku yang sehabis menonton juga mampir ke rumah. Gitu. Kondisi teman kakakku ini juga lagi mengandung anak 1. Pas hari itu kondisinya kayak seru aja. Nah, tapi keesokan harinya kakakku ini mulai nggak enak badan. Nggak lama kemudian kakakku berteriak pakai bahasa Makassar. Ini sebelumnya disclaimer, saya bukan orang Makassar. Jadi kalau salah penyebutan mohon maaf. Ini aja udah bingung aku. Subangi Pania Rene. Nah, kalau bahasa Indonesia, baru kemarin aku ada di sini. Setelah teriak gitu, kakakku langsung pingsan. Ya panik kan, otomatis ibu khawatirkan dan langsung nelpon orang yang bisa ngobatin kayak gituan. Semacam orang pintar. Kayaknya gitu, atau yang ahli dalam bidang goib gitu kan. Setelah diobatin orang pinter, ternyata kakakku diikutin sama orang yang meninggal di depan rumahku. Bareng anaknya yang baru lahir. Mungkin ya meninggal tapi belum ikhlas atau apa, jadi nggak nyebrang. Nah, dia di situ cerita kalau dia ingin keluarganya memperbaikin kuburannya. Dan mamaku tanya lagi, kok bisa sih kamu di sini gitu. Terus si arwahnya ini bilang, iya kemarin aku dibawa sama temen kakak Aduh, serem gak sih? Ikut kan sih, ya namanya acara tradisi kan, ya mau nggak mau mungkin ada nggak sadar ngundang ya, namanya juga tradisi kan. Habis gitu setelah si hantunya ini bilang dibawa sama teman kakakku,
perasaan ibunya si kakak ini udah nggak enak nih. Dia telepon lah temen kakaknya yang dalam keadaan hamil itu kan, yang mampir kemarin, dan ternyata temennya si kakaknya ini keguguran. Kayak double combo gak sih? Tapi Singkat cerita pas malam aku kayak nggak bisa tidur, di situ terbayang banget Min. Sebetulnya ya esensi ini kan tell me your dream. Ini tuh bukan mimpi, cuman kejadian nyata. Cuman kita tuh seremnya dapet gitu loh. kita masukkan. Makanya ini juga bentuk apresiasi, kayak sayang banget cerita kalian udah sebagus ini dan buat kita merinding, tapi nggak ada yang tahu, makanya kita publish di podcast Cineting ini. Oke, ini bakalan jadi last story juga ya kayaknya. Ini sebetulnya banyak guys yang serem-serem lainnya. Jadi kalau kalian pengen tahu, penasaran, please komen dan like ya. Oke? Nanti kita akan bawakan untuk ke part 2. Oke, betul. Yuk lanjut last part. Ini bakalan panjang sih harusnya. Cerita ini bakal panjang banget dari Lana _Arfan 92. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi terseram dan terburuk sepanjang aku hidup terjadi 10 tahun silam. Di saat pasca aku melahirkan anak pertamaku. Tepat hari ke-27 di mana mimpi itu hadir dan tak bisa aku lupakan. Jadi aku menjalin LDR dengan suami yang biasanya aku ikut dia di perantauan karena aku melahirkan. Alhasil aku pulang kampung dan melahirkan di rumah ibuku. Tepat di hari ke-7 melahirkan, suamiku harus pergi merantau lagi dan aku tinggal di rumah ibuku sampai beberapa bulan ke depan. Dan mimpi itu hadir tepat di hari ke-27 aku melahirkan. Mimpi yang dimana aku sangat ketakutan. Aku bermimpi didatangi seorang kakek tua membawa tongkat di tangannya, dan emang pada saat aku melahirkan anak pertama, mentalku kacau dan terkena baby blues. Di dalam mimpiku, kakek itu berkata, "Apa kau merasa lelah dengan semua ini?" Dengan polosnya aku menjawab, "Iya." Anjir. Iya. Dia jawab iya. Kenapa dia jawab iya? Iya, aduh. Lalu si kakek berkata lagi, "Apa kamu mau membuang sial ini semua?" Dalam arti kata lain, membuang rasa lelah yang ada pada dalam diriku dari dunia ini, dan aku lagi mengiyakan kata kakek itu. Dan kakek itu memberi syarat dan berkata, "Jika kamu ingin membuang sial dan rasa lelah pada diriku, pada dirimu mungkin ya. Aku harus melakukan ritual yang dilakukan di dalam makam dengan menggunakan kain kafan dan dibentuk seperti pocong, persis seperti orang meninggal." Anjir. Dan dimasukkanlah aku ke dalam liang lahat, dan kakek itu berkata lagi, "Apa kamu ikhlas meninggalkan semua ini?" Dan aku menjawab iya. Kenapa sih harus menjawab iya? Kan ada pilihan kata tidak. Dia udah di liang lahat lagi dalam mimpinya. Masuk ke liang lahat. Terus. Terus di saat aku mau ditutup dengan tanah, datanglah ibuku dengan menggendong anakku sambil menangis. Dan ibuku berkata, "Apa kamu tega mau meninggalkan bayimu yang baru lahir dan masih sangat membutuhkan kasih sayangmu?" Dan di situ aku berucap dan beristighfar dengan menyebut nama Allah dan astagfirullah. Aku bangun dari mimpi itu. Dan ternyata di dunia nyata anakku nangis dengan begitu kencang. Dan aku tidak mendengar itu sampai ibuku mengetuk pintu dengan kencang karena khawatir denganku. Kok sampai anak menangis gak dengar. Dan aku menceritakan semua mimpiku kepada ibuku. Beliau pun menangis karena Allah ternyata masih diberi umur. Kok karena Allah? Karena Allah masih ngasih umur ke dia gitu loh. Kalau dia nurut sama kakeknya kan mungkin 14 dia udah kan. Lewat ya. Terus setelah kejadian mimpi itu pun lanjut di bawah. Oke guys. Jadi kalau kalian penasaran sama cerita ibu siapa nih? Ibu Lana Arfan. Ibu Lana akan ada di part 2. Kalian penasaran gak sih apa yang akan terjadi sama Ibu Lana ini? Tapi kalau kamu sendiri pernah gak sih Fit ngalamin hal-hal yang kayak gitu? Aku jujur pernah loh. Aku mimpi kayak di Bali, kayak ada satu perayaan gede.
orang-orangnya baju putih, terus kayak Macam ritual intinya atau gak tahu, aku nggak inget jelas, tapi orangnya pada duduk ngelingker, terus aku kayak disudutkan kayak sekarang atau enggak, sekarang atau tidak, terus aku ditunjuk kayak gitu, terus akhirnya ya aku ya sekarang. Cuman kayak pada akhirnya itu alam bawah sadarku yang milih ngomong sekarang supaya ini semua itu berakhir gitu loh. Jadi mungkin aku pengen ini selesai. Kayak mungkin Mbak Lananya ini juga waktu ditanya kakeknya kayak dia lagi pasrah, apalagi dia cerita kena baby blues, jadi mungkin kayak mungkin dia udah capek juga, dia bilangnya jawab, makanya dia jawab iya. Tapi untungnya kan di mimpi itu dia juga nyebut nama Tuhan, masih terus ingat. Terus juga apa ada mamanya muncul, jadi itu yang mungkin bantu dia buat dia bisa survive gitu loh. Tapi cukup bikin penasaran juga ini selanjutnya gimana ya. Benar, kenapa harus kasih titik juga? Kenapa gak dilanjut? Mungkin kepanjangan juga kali. Kalau kalian yang mau tahu ceritanya boleh cari sendiri di kolom komen atau tunggu kita di part 2. Oke? Ya, segitu dulu podcast Tinating dari aku Tia. Aku Hafid. Sampai jumpa di part 2 minggu depan. Bye-bye.